Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kuliah umum ya. Kita kuliah umum ya. Beberapa hari ini mungkin saya jarang upload ataupun mungkin uploadnya cuma setengah aja ya. Ada beberapa yang belum ya. Banyak PR-PR yang harus saya selesaikan cuman karena kondisi saya kurang fit ya. Jadi ya seperti gitu. Tetapi nggak tahu kenapa panggilan hati, panggilan jiwa saya ingin reading ya secara umum, bukan secara khusus per zodiak, tapi ini umum, ini khusus untuk siapapun yang mendengarkan. Berarti ada panggilan hati untukmu sesuai versi tarot ya, pesan semesta untukmu ya. Ya, jadi ada satu subscriber, dia bertanya, Kak, kenapa ya dulu tuh saya jahat ya. Saya jahat, bukan jahat juga sih, maksudnya ya tegas lah atau bagaimana gitu ya. Jadi saya sudah ibaratkan ingin bertobat ya, tidak egois, tapi malah kenapa saya mendapatkan orang yang egois seperti gitu, ataupun mungkin saya disia-siakan ya, ataupun mungkin kondisinya saya mau jadi orang baik malah orang menyakiti saya ya. Jadi ya ini bukan apa ya, tetapi memang teguran juga, ataupun mungkin dibilang karmamu ya, ataupun apa ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot, karena itu kan dirinya ya. Saya tidak tahu pesan semesta untuk kalian semua yang mendengarkan secara umum ya, karena mungkin kamu ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga ataupun bagaimana ya, dan akhirnya hidup sekarang kayak penuh dengan dilema ataukah bagaimana, nanti kita lihat pesan semesta untukmu ya. Jadi di sini secara umum ya, kita kuliah umum. Jadi saya punya istilah itu, kuliah umum itu artinya untuk bisa membenahi dirimu sesuai pesan semesta, teguran ataupun mungkin pesan yang ingin beliau sampaikan ya, semesta ingin sampaikan atau universe yang ingin sampaikan, yang ingin dia sampaikan kepadamu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, jadi tema kita ya dari subscriber, kenapa hal buruk itu selalu terjadi pada orang baik yang sudah jadi orang baik gitu. Apakah ini harus teguran ataukah harus saya kembali ke hal yang buruk ya. Jadi seperti gitu, dan bagaimana cara mengatasinya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist ya, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, jadi ya, karena kalau bicara energi per zodiak ya itu agak berat ya. Seperti tema-tema kita seperti biasanya, itu kan saya menyerap energi dari kalian, dan energi kalian itu kan kadang-kadang berat-berat ya. Ada yang suka cita berarti energinya agak sedikit ringan, yang penuh dengan masalah agak sedikit berat. Dan sekarang kondisinya saya lagi tidak fit, jadi saya tidak bisa menyerap energi kalian masing-masing ya per zodiak. Jadi saya mau energi yang agak ringan-ringan, yaitu kuliah umum aja ya. Ya semoga ringan ya. Karena terkadang saya bilang ini di judulnya, saya mau energinya yang ringan, ternyata saya menyerap energi-energi dari kalian berat juga ya. Jadi semoga ya, karena saya lagi kurang fit, tapi saya punya panggilan hati, panggilan jiwa untuk reading, nggak tahu kenapa ya. Mungkin dari kalian ada yang memang butuh coachingan ya. Ini coachingan ini saya ibaratkan kayak personal reading ya. Jadi tapi tema saya kalau untuk secara umum saya kasih ibaratkan kuliah umum aja ya, supaya wawasan pengetahuan kalian bertambah, kedamaian hati juga pun lebih nyaman dan damai ya.
Oke, berikan energimu ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kenapa orang baik ya selalu ditimpa masalah ya, sedangkan orang buruk santai-santai aja ya? Ataukah kenapa orang sudah bertobat malah hidupnya disakiti orang ya? Saya merasakan energinya berat lagi nih. Wah, nih repot ya. Tapi karena ini umum, jadi ya semoga tidak terlalu kayak per zodiak ya. Kalau per zodiak itu agak aduh gimana gitu ya. Dan semoga suara saya bisa terdengar jelas ya, karena saya lagi sakit ya. Saya ini sakitnya nih timbul tenggelam ya. Kadang-kadang demam, kadang-kadang sembuh. Nggak tahu nih sakit apa ya. Ya, oke. Jadi yang ingin semesta sampaikan itu adalah kamu fokus pada dirimu sendiri ya. Terkadang gini, kamu itu berusaha untuk berbuat baik ya. Kita berbuat baik tapi harus pakai logika ya. Nih, harus tetap berpikir mana yang terbaik untuk diri kita. Terkadang kamu baik-baik aja untuk semua orang, padahal dirimu korban. Padahal yang semesta mau sampaikan kepadamu di sini, berbuat baiklah pada dirimu dulu, setelah itu baru ke orang lain. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, Kak Ica, saya sudah baik sama suami saya, tetapi saya dicampakkan, saya diduakan, saya dicaci, dimaki. Ya, apakah saya harus membalasnya atau bagaimana? Tapi saya sayang sama dia. Saya bilang pengampunan itu, kamu itu hanya bisa memberikan pemaafan. Pengampunan dan pembalasan itu hanya milik semesta. Jangan kamu mengotori tanganmu untuk orang-orang yang gak penting. Ibaratkan gini, kamu sudah dibilangnya susah di dunia, jangan kamu artinya sudah menderita di dunia, kamu balaskan lagi kejahatan dengan kejahatan, akhirnya kamu sudah susah di dunia ya, susah lagi nanti di akhirat. Nggak usah, jadi ya sudah biar aja. Makanya saya bilang semesta mau kamu juga harus tetap berpikir untuk dirimu sendiri ya. Artinya gini, kita baik jangan terlalu baik. Ini kan kamu terlalu baik ya, akhirnya orang pandang enteng dirimu. Ibaratkan kamu lapar, kamu kerja untuk beli makan. Setelah dapat makanan, kamu kasih ke orang yang santai-santai. Karena dia merasa bahwa aduh saya kelaparan, kamu kasih semuanya. Padahal di mana kamu harus bisa bagi dua. Ataupun mungkin kondisinya kamu berpikir, bagaimana saya mau bisa bantu dia kalau saya kelaparan? Ya saya makan dulu, habis itu saya kerja lagi, habis itu saya bantu dia. Nah itu. Tetapi kamu tidak, kamu itu berpikir bahwa oke, saya kasih kamu makan, kamu kelaparan, kamu sakit, belum tentu besok dia mau ulurkan tanganmu untuk bantu kamu, menopang kamu, menggotong kamu pergi ke rumah sakit, atau malah membayar. Enggak ya. Jadi ya semesta mau sampaikan kita baik sama orang, tapi jangan terlalu baik. Ini bicara terlalu ya. Kita terus seimbang. Kalau timbangan itu harus seimbang. Dimana kalau terlalu berat sebelah tidak baik, atau timpang ya. Coba kalau kita kaki satu tinggi sebelah, kita jalannya pincang, nyaman tidak? Ataupun sebaliknya, kita ada menyimpan duri dalam daging di kaki, nyaman tidak kita berjalan berlari? Tidak kan? Makanya keseimbangan itu perlu. Untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Harus tegas pada diri kita sendiri. Gak usah tegas pada orang lain, diri kita saja. Terkadang kamu ragu, saya mau ke kiri atau ke kanan? Untuk diri sendiri aja bingung, betul kan? Ketik di kolom komentar. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu dari dirimu dulu, dari hatimu, dari jiwamu. Kamu sudah bahagia tidak? Bagaimana kamu membahagiakan orang lain sedangkan dirimu aja gak bahagia? Ya, gak bisa. Ibaratkan kamu mau menyajikan makanan enak ya. Makanan enak kamu rasa dulu kan, biasanya kalau kamu makan. Kalau kamu rasa enak, pasti orang lain juga rasa enak. Tapi kalau kamu rasa kasinan, sudah biarin aja deh, saya kasih orang lain makan. Dia merasa bahwa ini asin, saya nggak suka. Jadi nikmati dulu
Kalau kamu nyaman, berarti orang itu pasti akan nyaman. Secara energi, kamu bahagia, orang itu pasti akan bahagia. Ada yang bilang, Kak saya sudah kasih semuanya, tapi dia kayak macam merasa kurang. Iya, karena diri kamu kurang, penuh dengan kekurangan. Ada yang merasa bilang, kok dia sederhana ya, tapi orang-orang mengelilingi dia. Kenapa? Karena dia berbahagia dengan dirinya. Seakan-akan orang itu merasakan bahwa energi kebahagiaan pada dirinya itu terpancar juga untuk orang lain. Walaupun mungkin dibilang sedikit yang dia kasih, tetapi ikhlas. Kan kita bilang kalau kita memberi secara ikhlas itu pasti bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan kita kasih berlimpah tetapi dengan berat hati, itu tidak menjadi berkat. Ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepada kalian, harus bisa lebih ke diri sendiri dulu. Ya. Jadi orang-orang itu artinya gini, kita berbuat baik, tetapi kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik untukmu, berarti kamu yang harus jaga jarak. Bukan berarti usir dia atau marah dia, kamu jangan dekat-dekat saya, itu bukan urusan kamu. Bukan kamu yang harus membatasi, melarang dia untuk mendekati dirimu. Tetapi dirimu lah yang harus lebih menjaga jarak. Sekarang jangan mau berpatokan pada dia mencari kesalahan pembenaran untuk dirimu, ya, mencari kesalahan untuk menjatuhkan dia. Jangan. Itu sama saja kamu membuat dosa untuk dirimu, yang mana tadi saya bilang kamu akan menderita lagi di akhirat. Ya. Atau secara tidak langsung mungkin kamu merasa bersalah dalam dirimu, berarti ada energi negatif dalam hatimu. Jadi kamu yang harus bisa mengambil tindakan sendiri untuk dirimu. Bukan mengharapkan atau malah menyuruh dia untuk pergi dari dirimu, ataukah menjauhi dirimu, ataukah jangan dekat-dekat dirimu, atau bagaimanapun. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan, percaya diri. Ya. Jangan kamu berharap si A, si B, si C untuk datang membahagiakanmu. Jangan berusaha untuk bisa jadi pawang. Ya, macam contoh dia egois, saya harus bikin supaya dia bisa dekat-dekat dengan saya, bisa mengikuti kemauanku. Saya harus bisa menaklukkannya. Nggak usah, ngapain mau takluk-takluk. Kalau orang sudah keras hati, keras kepala, akhirnya kamu dekat-dekat dia sama, kamu juga akan keras hati, keras kepala sama seperti dia. Kenapa? Untuk menaklukkan orang itu, ataupun untuk sevibrasi, ya kamu juga harus sama. Seperti kayak kita bilang gini ya, energinya harus seimbang, sinkron. Kita dengan orang gila, pasti kita harus ikut gila. Ketawa-ketawa sendiri, pasti nanti dia juga ikut tertawa, hahaha. Kamu hihihihi, ya sama. Jadi kayak macam orang gila kan sevibrasi. Sama seperti kita main dengan anak kecil juga. Kalau kita dengan orang dewasa, dengan anak kecil nggak nyambung. Karena dia belum sampai pikirannya sampai di situ. Jadi kita harus tetap penuh dengan kasih sayang, kelembutan kayak anak kecil. Nah, jadi kalau kamu mau dengan orang-orang toksik, ya pasti kamu harus dengan orang toksik. Kamu harus juga seperti energi toksik supaya nyambung. Selama kamu tidak dengan mereka, tidak nyambung, berarti itu akan membuat hatimu lelah. Ya, betul kan? Kalau kita tidak sevibrasi pasti lelah kan? Contohnya kamu mau kiri, dia ke kanan. Ada penantian, ada kecemasan, pusing, stres, itu kan lelah. Ya, sakit hati, iri, itu kan kita punya hati lelah. Itu ibaratkan kamu menyanyiakan hidupmu, menyanyiakan waktumu, menyanyiakan dirimu. Yang mana kamu harus bisa berpikir positif, yang mana kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain, tapi habis untuk mereka aja. Yang mana gak jelas, memberikan energi-energi negatif untuk dirimu. Jadi kenapa hal-hal buruk ini selalu terjadi pada orang baik? Karena orang baik itu terlalu baik. Sebaik-baiknya kita tetap harus memakai logika. Sama di firman. Ya, kita beriman, tetapi harus berhikmat. Jangan iman-iman saja, tapi otak kamu itu juga dipakai. Di firman aja udah bilang begitu, tapi kamu seakan-akan sudah mau diludahi juga, terima di pengampunan ini. Memang kita memberikan pengampunan, tapi kita harus bisa menjaga jarak dengan orang yang tidak sevibrasi dengan diri kita. Kalau kamu tetap bertahan di situ, yang lelah siapa? Yang capek siapa? Kamu. Bukan berarti saya suruh kamu pisah, itu urusan kamu, tapi saya bicara sesuai energi, sesuai tarot. Ada yang bilang
channel ini memberikan sugesti negatif. Saya tidak pernah merasa memberi sugesti negatif. Saya bicara apa adanya dari semesta, dari kartu. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu adalah pilihan. Pilihannya siapa? Kamu. Kamu yang harus memilih. Ya, bukan saya yang memilih untuk dirimu. Saya cuma memberikan pemahaman. Yang memilih pribadi masing-masing. Kita kan bicara keluar dari kelelahan. Kita bicara tentang keluar dari keburukan. Contoh, mereka tahu dia sudah baik. Ya udah biarkan aja, kita bisa manfaatkan. Padahal seharusnya kamu tahu bahwa oke, saya baik sama kamu, tapi kalau kamu mau memanfaatkan saya, oke, saya memaafkan kamu, tetapi saya tidak akan dekat-dekat kamu lagi. Itu maksud saya. Bukan berarti saya mau membuat kamu menjadi musuh dengan dia. Saya nggak pernah mengajarkan orang-orang itu ya, karena ada beberapa mungkin orang-orang dari orang-orang yang mungkin kurang paham ya. Jadi mengata-ngatai ya. Tapi saya itu orangnya ya terserah. Selama saya mengajarkan kebaikan, saya nggak pernah mengajarkan keburukan. Toh tadi saya bilang di awal, kalaupun baiknya diambil, buruknya dibuang aja. Ataupun kamu pakai untuk introspeksi diri kamu ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengambil keputusan yang bijaksana di hari mendatang. Karena apa yang saya sampaikan ini ceplos aja, tapi bukan berarti saya memberikan sugesti negatif pada dirimu. Saya nggak pernah memberikan sugesti negatif pada siapapun. Ngapain saya mau berikan sugesti negatif? Kalau kamu tahu bahwa ini negatif, ya jangan dinonton. Malah orang-orang yang berkuar-kuar seakan-akan penyelamat jiwa orang ya. Biasa netizen seperti gitu kan, seakan-akan membela, padahal dia tidak tahu bahwa dia toksik untuk orang lain dengan cara memberikan sugesti negatif dari komentarnya yang negatif. Itu yang saya bilang ya, jangan menerima lurus-lurus. Dan saya pun di awal bilang, jangan percaya tarot. Di awal kan, jangan percaya 100% tarot. Saya bilang nggak usah percaya. Tetapi kalau memang akal sehat kamu bahwa Kak Ica bicaranya benar, ya ikut. Kalau tidak ya jangan. Saya tidak bilang diri saya benar, karena saya juga manusia biasa. Jadi begitu ya. Jadi saya kembalikan kepada kalian lagi. Sama seperti saya kan. Saya buka channel, bukan berarti saya bilang, hai sini kamu nonton channel saya. Enggak, panggilan hatimu yang mau datang. Tetapi kalau kamu berkata buruk-buruk terhadap orang lain, ataupun saya, ataupun siapapun, berarti kamu sudah menyebarkan toksik buat orang lain, atau malah toksik untuk dirimu sendiri. Karena dari perkataan kamu itu, dari apa yang kamu ketikkan itu kamu pikirkan. Jadi saya sudah bisa tahu bahwa pola pikir kamu tuh begitu. Ternyata karakter kamu begitu. Dari apa? Tulisan. Hati kamu bagaimana? Dari sikap. Ini kita bicara psikologi ya. Dalam tarot saya tidak ada magic. Cuman memang kalau dibilang intuisi hati ya itu urusan semesta ya. Tetapi kalau untuk magic saya bicara tidak ada magic, apalagi yang dibilang kemarin subscriber ada suara-suara itu di belakang anak saya tuh, dia lagi nonton YouTube juga. Mungkin suara-suara itu yang terdengar. Makanya itu kan jangan sampai kalian itu tuh negatif, berpikiran negatif. Harus punya pendirian. Macam contoh, Kak Ica saya takut ada suara-suara bisik-bisik di belakang. Itu kan berarti kamu ada ketakutan dalam diri, sehingga sugesti itu yang datang masuk dalam dirimu. Ya, kamu dengar sedikit langsung ke mistik. Padahal saya dengan anak saya di belakang kok. Memang ini ruangan ini tidak kedap suara ya. Jadi kalau ada berisik-berisik ya kadang-kadang saya minta maaf kan di readingan saya. Maaf ya kalau ada sedikit berisik ya. Nah itu. Jadi apa yang terjadi pada diri kamu itu dari pikiranmu. Kamu menarik hal buruk ya, kamu menilai pasanganmu buruk, dia akan buruk. Kenapa? Karena ada sinergi, ada sinkron antara energi dengan kamu dan dirinya. Ya. Jadi kenapa hal buruk ini bisa terjadi pada dirimu? Karena kamu pertama mungkin membuat dia tidak nyaman, sehingga dia setidaknya dia memperlakukan sama. Ya, mungkin kamu cuek acuh ya. Ataupun tidak terbuka, sehingga dia membalasnya. Ataupun yang kedua, kamu terlalu baik, dia menyakitimu baik-baik, dia tahu, oke, saya akan memanfaatkan kebaikanmu. Dua itu aja. Dan kamu pun juga harus bisa memilih, saya bertahan ataukah menghindar, ataukah pergi. Menghindar itu dua juga ya, menghindar jaga jarak ataukah pergi. Bukan berarti saya suruh kamu
eh berpisah ya. Saya nggak suruh berpisah di sini. Berpisah itu pilihanmu. Saya bicara cuman energi. Ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, kenapa kamu selalu dijahatin sama orang? Karena kamu itu ibaratkan tidak berpikir. Kamu mengizinkan mereka untuk menyakiti dirimu. Kita baik sama orang, tapi kalau terlalu baik jangan. Ada dosisnya, takarannya. Kalau kita minum obat baru kelebihan dosis, nggak bagus kan? Sama kekurangan dosis juga kurang bagus. Harus pas, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Ya, itu yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Jadi kalau hal buruk terjadi pada diri orang baik, kenapa? Karena orang baik itu tidak berpikir. Dia cuma kasih, oke, saya akan kebaikan, saya memberikan kebaikan. Biasa di firman kan begitu kan? Kebaikan maksudnya bukan di firman, maksudnya firman itu mengatakan bahwa kita memberikan kebaikan, tetapi tetap kita harus berhikmat juga. Kita mempunyai iman, ya, tetapi tetap kita harus berhikmat kan. Tetapi terkadang orang-orang ya mensalahartikan. Jadi dia harus baik terus tanpa mempergunakan logika. Nah, itu yang salah. Padahal tertulis di firman lain, tapi yang kamu serap itu beda. Nah, ini yang saya harus luruskan. Karena kita bicara energi itu sama, hampir mirip dengan semuanya, dan apapun yang ada tertulis di entah di kitab apapun ya mengajarkan semua kebaikan. Cuman kadang-kadang manusianya itu pola pikirnya beda, dia salah artikan. Nah, ini yang saya harus luruskan. Karena terkadang juga ya macam contoh orang-orang berbicara bahwa kita harus membalas keburukan dengan kebaikan. Oke. Betul. Tetapi kalau terlalu itu tidak baik. Ya, kalau terlalu berlebihan. Ini terlalu kan ibaratkan berat sebelah. Yang bagus adalah seimbang. Ya. Supaya kamu tidak dipandang enteng orang, ya kamu juga harus punya power, kamu juga harus punya wibawa. Bukan berarti menakutkan atau otoriter, tidak. Beda, orang takut dengan orang segan itu beda. Betul kan? Kita harus di posisi mana? Disegani. Tapi kita tidak ditakuti. Ya, nah ini. Atau jangan sampai kamu murahan. Akhirnya kamu tidak disegani, tidak ditakuti. Itu lebih parah. Jadi kita harus di level mana? Tengah-tengah, yaitu disegani. Nah itu. Jadi harus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa memaafkan. Tetapi kalau memang orang itu sudah tidak membuat kamu nyaman, kamu yang harus bertindak untuk dirimu, bukan bertindak untuk dirinya. Ibaratkan membalas dendam. Oh no, jangan balas. Itu saya bilang pembalasan hanya milik semesta, bukan hak kamu. Hak kamu untuk dirimu sendiri. Apa yang akan terjadi pada dirimu, itu yang kamu ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik untuk dirimu, berarti saya yang harus melangkah. Apa? Melangkah ke kiri atau melangkah ke kanan, ataukah diam di tempat? Nah, itu pilihanmu. Jangan kamu berpikir saya harus bikin dia begini, harus bikin dia ibaratkan menjadi pawang untuk dia. Harus dia ke kiri, saya ke kiri, mau geser suruh dia ke kiri, ke kanan. Itu bukan hakmu. Coba kalau kamu yang dibegitukan, kamu digeser ke kanan, geser ke kiri, bagaimana? Bisa-bisa malah singa ini akan menerkam dirimu. Ya. Benar kan? Atau saya bilang, kamu menjahatinya, upahmu yang ada di surga malah upah ada di neraka. Pembalasan bukan hakmu. Jadi kamu harus fokus pada dirimu. Selama dirimu bahagia, kamu berarti ada di energi positif. Sudah tepat posisimu. Selama kamu tidak nyaman, berarti ada yang salah pada dirimu. Harus diperbaiki. Kalau kamu tidak ada, kalau kamu ibaratkan tetap aja di situ, ya sudah, nggak ada perbaikan, ya jangan pernah menyalahkan semesta. Karena semesta sudah memberikan kamu akal pikiran, kan itu yang dipakai untuk berpikir, mencari jalan keluar untuk dirimu, bukan berpikir untuk membalas dendam. Nah, itu ya. Jadi itu yang semesta ingin sampaikan kepadamu, ya. Kenapa hal buruk itu sering terjadi pada orang baik? Karena orang baik terlalu baik, tidak menggunakan logikanya. Jadi kita baik, tetapi terlalu baik jangan. Ya, mengerti ya? Kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa disegani, dicintai. Ya, kita pun sama, kita mencintai.
Tetapi kalau mengemis cinta, jangan. Wah, gitu ya, kamu ngerti kan? Jadi hal yang kita harus seimbang, hal yang agak sedikit miring sebelah, berat sebelah itu harus diseimbangkan supaya energimu bagus. Kamu bisa merasakan ketenangan di dirimu, kenyamanan, kedamaian di dirimu, sehingga apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan kalau dirimu sudah nyaman, tenang. Contoh, kamu membantu orang, kamu sudah nyaman, tenang, oke, kamu bisa berpikir dengan bagus. Akhirnya kamu bisa mencari solusi untuk orang ini. Ibaratkan kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena itu hidupmu tenang. Selama hidupmu tenang, pikiranmu jalan. Kamu bisa mencari solusi untuk masalahmu. Selama kamu tidak tenang, bagaimana mau berpikir, hatimu aja nggak tenang, pusing, stres, akhirnya kacau. Sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak pula. Nah itu ya, jadi yang semesta mau sampaikan, tetap berikan pemaafan, tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi pada saat kamu ada masalah, kamu yang harus mengambil tindakan untuk dirimu